Pelayan muda mengantarkan 2 mangkuk mie. Namun pelanggan wanita langsung menunjukkan wajah jijik dan memperingatkan anaknya bahwa kalau tidak belajar sungguh-sungguh, akan berakhir bekerja kasar seperti pelayan itu. Belum selesai bicara, berita di televisi langsung mengabarkan bahwa pelayan itu meraih nilai penuh dalam ujian masuk universitas dan menjadi juara nasional. Wanita itu langsung dipermalukan di tempat. Saat semua orang terkejut, 2 kepala sekolah tiba-tiba muncul di luar pintu. Satu dari MIT, yang satu lagi dari Universitas Peking. Namun pelayan muda itu tanpa ragu memilih untuk tetap kuliah di dalam negeri. Perwakilan luar negeri sangat terkejut, menawarkan sumber daya dan jaringan kelas dunia, dan tak tahan bertanya kenapa menolak belajar ke luar negeri. Dengan tatapan tegas, pemuda itu menjawab bahwa ia belajar demi membangun tanah air. Kemudian ia memegang surat penerimaan kuliah. Hatinya penuh dengan kegembiraan. Saat itu, sebuah telepon masuk. Putri gurunya menangis dan memberitahunya bahwa gurunya menderita penyakit ALS dan belum ada obat yang bisa menyembuhkan. Melihat gurunya terbaring lemah di rumah sakit, pemuda itu dilanda kesedihan. Terkenang masa kecil saat ia diadopsi oleh sang guru, diajari membaca dan menjadi orang baik, dan dianggap sebagai anak sendiri. Pemuda itu pun langsung memutuskan untuk meninggalkan bangku kuliah dan bekerja mencari uang demi mengobati gurunya. Namun begitu mendengar hal itu, sang guru langsung marah dan muntah darah, menyuruh pemuda itu untuk tidak menyia-nyiakan masa depan, dan menegaskan bahwa perjuangannya selama ini tak boleh sia-sia. Dengan mata memerah, pemuda itu menjelaskan bahwa keluarganya tidak sanggup membayar biaya kuliah yang tinggi, dan ia tidak tega merebut satu-satunya kesempatan belajar dari gadis itu. Namun gadis yang baik hati itu justru menyerahkan kesempatan itu kepadanya, dan mengatakan bahwa ia akan menunggunya kembali di rumah. Pemuda itu pun diam-diam bersumpah bahwa suatu hari ia akan sukses besar, dan membalas budi sang guru. 6 tahun pun berlalu. Pemuda itu seolah lenyap tanpa jejak, sementara kondisi sang guru terus memburuk, dan hatinya selalu merindukan muridnya itu. Namun yang tidak ia ketahui, selama 6 tahun ini, pemuda itu diam-diam meneliti, hingga akhirnya berhasil menciptakan obat khusus untuk ALS. Negara memberinya penghargaan berupa 10 miliar rupiah. Sekarang pemuda itu memiliki kekayaan dan kehormatan. Dan karena masa berlaku perjanjian kerahasiaan telah berakhir, ia akhirnya bisa pulang untuk membalas budi sang guru. Saat itu juga, gadis itu melihat berita bahwa obat khusus tersebut sudah mulai dijual. Ia menangis bahagia. Namun saat mendengar harga satu butir obat mencapai $200.000, ia langsung jatuh dalam kebingungan. Karena semua harta keluarga telah habis demi mengobati ayahnya. Bahkan $2.000 pun sudah tidak sanggup dikumpulkan. Lalu ia teringat bahwa hari ini adalah acara syukuran dari murid-murid sang guru. Ia berharap ada yang masih mengingat jasa sang guru, dan bersedia meminjamkan uang untuk pengobatan. Dengan harapan terakhir, gadis itu mendorong kursi roda ayahnya menuju acara. Sementara di saat yang sama, pemuda itu juga kembali ke kampung halamannya. Namun ia tak sengaja melewatkan sang guru di jalan. Setibanya di rumah sang guru, ia terus mengetuk pintu namun tak ada yang menjawab. Beruntung ada tetangga lewat, dan memberitahunya bahwa mereka pergi ke acara syukuran. Maka pemuda itu segera menyusul. Namun sesampainya gadis itu dan ayahnya di acara, mereka justru dihina oleh mantan murid-murid, dan diejek karena membawa orang sakit ke tempat seperti itu. Dengan menahan rasa malu, gadis itu membuka mulut, berusaha meminjam uang demi menyelamatkan nyawa. Namun malah ditolak dengan dingin. Saat itu pelayan mengumumkan bahwa paket makan seharga $2 juta telah siap. Mendengar itu, gadis itu terkejut, dan menegur mereka karena lebih memilih menghambur-hamburkan uang daripada menolong nyawa seseorang. Para murid hanya tertawa sinis. Mereka mengatakan bahwa sang guru dulu terlalu keras, dan sekarang mendapat balas